Halo, selamat pagi. Ya, welcome back to my channel. Ya, kali ini saya akan bahas yang berbeda dari channel-channel sebelumnya. Jadi karena situasi dan kondisi yang nyuruh kita buat tetap stay di rumah, ya. Jadi saya mohon maaf saya belum bisa ngevlog lagi ke luar untuk transportasi. Tapi kali ini saya akan bahas salah satu tema edukasi yang khusus sebenarnya sih khusus ini ya, anak-anak yang masih dikatakan remaja ya. Why? Kenapa saya bilang gitu? Karena satu pembahasan ini cukup penting ya. Yang saya bahas kali ini adalah tentang internet ya, dan sejarahnya, kemudian nanti dampak positif dan negatifnya apa gitu. Nah, kenapa saya ingin bahas internet? Karena banyak sekali yang masih belum paham apa sih sebenarnya internet itu digunakan, positifnya negatifnya apa gitu. Nah, oke. Nah, ini kita bahas ya tentang internet ya. Oke. Nah, kita bahas internet itu apa sih? What is internet? Jadi apa itu internet? Jadi kalau kita bilang apa ya, internet itu untuk komunikasi gitu, untuk sebagai media komunikasi nih gitu, untuk kita berhubung antara satu dengan lainnya gitu. Oke, gitu, benar. Nah, tapi kalau kita bahas lebih dalam, internet itu adalah singkatannya dari interconnected networking ya. Dia berarti jaringan komputer yang saling terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain, yang membentuk sebuah jaringan di seluruh dunia ya. Itu adalah tentang internet. Nah, fungsi dari internet apa sih? Kalau kita katakan fungsi baru, internet itu fungsinya sebagai media komunikasi dan informasi ya, saling tukar menukar data. Nah, kalau kita bicara internet di era sekarang, internet itu sesuatu hal yang paling dibutuhkan. Ibaratnya dialah primer ya gitu. Kenapa? Karena orang sekarang itu ya, anak-anak sekarang itu gak akan bisa hidup tanpa internet. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam nanti pembahasannya, kita bahas dulu sih sejarahnya ya. Jadi internet itu adalah awalnya dibentuk tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dari proyek ARPA. ARPA itu disebut dengan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency ya, agency network. Jadi awalnya itu sebenarnya hanya dibangun untuk keperluan militer ya di Amerika Serikat, karena maraknya perang dunia, untuk mendeteksi mereka untuk mendeteksi daerah-daerah yang masalah yang terjadi, untuk mendeteksi serangan nuklir sebenarnya ya. Nah, kemudian Stanford Research Institute, University of California itu pada tahun 1960, di bulan Oktober tahun 1972, mereka membuat sebuah proyek ya, ARPANET ya. Mereka buat ARPANET, mereka bagi dua, dipecah, MILNET dan ARPANET ya. MILNET itu lebih khusus untuk militer ya, sedangkan dia ARPANET itu lebih khusus untuk di non militer ya, seperti digunakan di universitas ya. Nah, kemudian ARPANET inilah yang kita kenal sekarang dengan internet ya. Itu dia singkat sejarahnya. Lalu kita akan bahas dampak positif dari internet. Nah, dampak positif yang pertama itu adalah menambah wawasan pengetahuan. Kenapa? Kalau dulu era-era zaman nggak enak, kalau mau nambah pengetahuan itu kita harus beli buku, banyak kita cari dari buku yang satu ke buku yang lain. Nah, sekarang nggak perlu, kita searching di Google, apa yang ingin kita cari ada ya kan, semua ada ya. Itu adalah untuk menambah wawasan pengetahuan. Yang kedua, kita mendapatkan banyak ide. Kenapa bisa dikatakan mendapatkan banyak ide? Ketika seorang buntu pengen membuat satu ide, dia bingung apa yang ingin dia kembangkan ya, kemudian ketika dia searching di internet, dia dapat gitu, oh iya ya, pengen buat ini. Terkadang saya pun begitu ya.
Ketika saya bingung pengen apa yang saya buat, kira-kira temanya apa ya gitu, kemudian saya buka-buka apa sih yang lagi saat ini yang dibahas oleh para ini gitu, misalnya contoh Bismania gitu. Yaudah saya pengen coba gitu ya, sebagai ide gitu. Nah kemudian yang ketiga ini adalah yang paling penting saat ini, dampak positifnya adalah sebagai sarana komunikasi. Why? Itu kenapa? Karena dulu kalau kita bahas komunikasi, kita dulu tulis surat menyurat, ya kan? Surat menyurat dibuat kepada siapa? Ya kalau alamat orang yang masih ada. Kalau nggak ada, dulu ada namanya sahabat pena ya, dulu sahabat pena. Nah sekarang udah nggak perlu. Sekarang sudah ada sosial media sebagai kita komunikasi, ya. Misal contoh Facebook, Twitter, Instagram, ya, email dan lain sebagainya yang bisa untuk menambah sarana komunikasi kita. Kita bisa cari dia, kira-kira maaf cakap, kira-kira masih hidup gak ya ini anak gitu, kita searching gitu kan, karena oh iya masih ada, kita say hello, ya apa kabar guys gitu kan, kabar nih, udah lama gak ketemu. Nah akhirnya kita sebagai sarana komunikasi. Terkadang ini ada orang yang nggak bisa ngomong secara langsung, secara frontal, tapi dia bisanya melalui komunikasi, ya. Nah itu juga bisa sebagai sarana komunikasi. Kemudian mencari uang di internet. Nah ini yang paling viral gitu. Kenapa? Banyak orang yang ingin mencari uang dari internet. Kalau sebelum maraknya YouTube seperti saat ini, orang bisa mengeksplorasi apa yang diingin. Dulu orang jualan, ya kan? Mereka jualan, dijual ini baju ini harga ini gitu. Nah istilahnya ada penambahan gitu kan. Kalau dulu kan, kalau kita dulu harus kita ke pasar gitu kan, atau kalau orang Medan bilang aja gitu kan, nggak lapor lagi gitu kan. Kok dipajak dulu, apa cari kakak, masuk dulu kakak ya, ditego ya kaya celananya ininya segala macam. Nah sekarang kalau retail nggak perlu, paling tinggal gini, tas murah harga sekian ya kak ya, murah ya, nanti bisa tanya-tanya baju. Nah itu udah bisa. Atau kita pengen cari apapun baju sekarang udah kita bisa dari internet mengedarkannya, apakah dari katakanlah bisa dari Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain sebagainya, yang sebagai tempat untuk kita bisa berbisnis dan mencari uang, ya, dan lain sebagainya lah. Itu adalah dampak positif yang mungkin bisa saya jabarkan, tapi masih banyak lagi dampak positif yang lain, ya. Kemudian ini kita bahas dampak negatif, ini sedikit banyak. Yang pertama itu cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan di dunia maya, ya. Nah jadi kalau kita bicara cybercrime ini seperti hacker gitu. Jadi hacker itu termasuk cybercrime, tapi jangan katakan hacker itu adalah jahat, ya. Yaitu ada yang sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jadi jangan kita katakan hacker jahat, enggak. Saya punya pengalaman seorang siswa yang dikatakan seorang hacker dulunya gitu. Dia dijauhi teman-temannya karena dia seorang hacker, tapi saya bilang ke teman-temannya, enggak semua hacker itu jahat. Kalau dia berniat mengapain akun Anda mungkin sudah dari dulu, tapi buat apa gitu kan. Ada yang pengen coba-coba ingin belajar, ada. Nah tapi itu termasuk cybercrime, kejahatan di dunia maya. Nah yang nomor 2, yang kedua ini juga paling viral ya, dan ini paling sering di searching, itu adalah pornografi. Kenapa? Dari internet kita bisa cari hal-hal yang berbau pornografi. Cuma sekarang saat ini sangat-sangat dibatasi. Sebelum dibatasi oleh Kementerian Komunikasi Informasi untuk situs-situs seperti itu, kalau kita ambil dari Google Analysis, ya, pornografi itu adalah sesuatu yang paling banyak dicari, ya, dicari di seluruh dunia, itu tentang pornografi. Ya makanya dia meningkat. Untuk mengurangi itu makanya dibatasi lah hal yang seperti itu. Yang ketiga ini adalah violence and gore, kekejaman dan kesadisan. Nah di sini kita sering nemuin yang namanya dari sosmed itu bisa jadi kekejaman dan kesadisan. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti contohnya saat ini paling marak adalah pembulian. Bully itu termasuk dari violence and gore. Kenapa? Karena setiap orang yang kena bully itu
dia akan mengalami jatuh mental yang sangat jatuh yang tanpa kita sadari ya. Nah selain itu violence and gore yang terjadi lagi adalah gini, kalian kenalan dengan seseorang yang tidak kalian kenal dari internet. Apa kalian sadari dia akan melakukan yang namanya kejahatan ya. Kalian ketemu ya, kemudian dia melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, kemudian dia bunuh Anda gitu, atau segala macam, dia merampok dan segala macam, itu termasuk dari violence and gore juga ya. Tahun berapa itu saya lupa, itu pernah terjadi hanya gara-gara cemburu ya, ada udah putus nih gitu pacaran, hanya gara-gara cemburu dia datangi rumah perempuan itu dan dia melakukan sesuatu violence and gore, dia melakukan kekejaman dan kesadisan ya. Cewek itu dia tarik, setelah dia pukul dia tarik naik sepeda motor ya sampai terseret-seret, akhirnya cewek itu meninggal dunia ya. Itu pernah terjadi waktu itu termasuk dari violence and gore. Kemudian penipuan, banyak sekali penipuan yang terjadi di internet. Contoh, kalian beli barang ya, kalian tampaknya bagus, apa ketika datang ya kok gini, kayaknya bukannya bagus ya, kok nggak sesuai. Nah itu termasuk bagian penipuan, tapi dalam hal yang ini jadi banyak penipuan. Kemudian penipuan yang lain itu seperti misalnya yang pernah terjadi di e-commerce ya, dia beli barang, dia beli iPhone, waktu itu dia beli iPhone 6 ya, iPhone 6 dia sudah transfer, tapi apa yang dia dapat, kirimannya yang dia dapat adalah sambung cap telepon 6 batang. Nah itu sebuah penipuan. Nah, ketika dihubungin orangnya udah nggak bisa dihubungin lagi. Jadi hati-hati kalau Anda ingin berbelanja dari internet, Anda harus pastikan testimoni. Yang pertama dilihat adalah testimoni dari orang. Kenapa? Karena testimoni dari orang-orang itu bisa jadi sesuatu hal yang paling utama kita lihat. Kalau testimoninya sedikit, kita harus pertanyakan. Tapi lihat dulu testimoninya. Ada testimoni banyak itu hanya penipuan, ya, supaya dia menarik pelanggan. Oke. Yang terjadi saat ini adalah misalnya pembelian masker yang kalau sebelum terjadinya COVID-19 ini harga masker itu bisa hanya Rp2.000 di apotek. Hanya gara-gara tidak ada masker itu mereka jual Rp5.000, Rp7.000 ya, harga yang wow pantas. Itu sepertinya penipuan juga. Kenapa? Karena di saat seperti ini orang banyak mengambil untung. Kemudian carding, kejahatan dengan kartu kredit. Nah ini sudah jarang terjadi ya. Dulu era tahun 98 atau ke 2000 banyak terjadi carding ya. Itu dengan salah satunya dengan melakukan cybercrime dengan hacker ya. Dia belanja dari luar ya, tapi dia melakukan carding. Dia menggunakan kredit orang lain, dia hacker kredit orang lain, dia gunakan. Barang sampai di depan dia, si pemilik kartu kredit nggak tahu kalau sudah berkurang. Itu era-era yang 98 sampai 2000-an ya. Tapi sekarang itu tidak ada karena sudah terdeteksi, bisa dideteksi siapa-siapa aja gitu ya. Kemudian ini juga paling sering, perjudian. Ya sekarang judi online sudah banyak. Anda mau main judi bola ada, judi togel ada ya. Segala macam judi ada. Dan kalau maaf saya kalau dulu kita harus nunggu 24 jam atau 12 jam, nah sekarang udah nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu? Karena dalam hitungan sekian menit aja itu udah ada, oh ini hasilnya ini gitu. Jadi maraknya judi-judi online itu saat ini paling marak gitu ya. Jadi buat kalian ya anak-anak remaja, hindarilah judi online ya, karena selain dapat merusak pikiran kalian, itu juga membuat kalian hancur ya masa depannya. Nah kemudian yang terakhir ini paling saat ini mengurangi sifat sosial manusia ya, itu dampak negatifnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini sifat sosial manusia itu kurang. Bisa saya contohkan dalam keluarga sendiri aja ya, di dalam keluarga ketika kumpul saat lebaran atau tahun baru misalnya, atau liburan kita kumpul,
semua orang sudah memegang handphone masing-masing, sudah megang gadget masing-masing ya. Sambil kita nggak bisa lagi, kalau dulu sebelum ada era digital seperti ini kita bisa ngumpul, kita bahas apa yang mau kita mainkan gitu kan ya. Oh ya, oh main monopoli yuk, oh main ini yuk, main itu yuk, udah ada. Nah sekarang sejak era digital semua sudah berkurang, semua sudah tidak ada. Sampai saya kadang singgung di rumah itu, saya sambil nyanyi, saya bilang semua di rumah tapi asik sendiri. Kenapa? Karena orang semua asik dengan gadget masing-masing gitu. Nah orang nggak sadar bagaimana yang terjadi di sekelilingnya ya. Dia asik dengan handphonenya, mau dia itu jungkir balik di depannya juga dia nggak akan peduli gitu. Nah hal kecil lagi bisa ya terjadi kecelakaan gitu. Orang lebih penting kan ngambil video, telah terjadi kecelakaan di sini ini, tapi bukan menolong. Hal yang paling utama adalah sebenarnya kita tolong. Kalau dia tidak terlalu parah, kita harus membantu dia gitu kan, bukan hanya memvideokan. Berarti kan udah kurang sifat sosial manusia itu gitu. Nah, itu sebenarnya buat hati saya sedih sih. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang, udah jarang saya temukan orang yang mau menolong secara langsung. Kok sekarang banyak orang memvideokan ya, karena bagi orang berita live up to date ya, karena dari internet itu informasi udah paling cepat sekarang ya. Tapi memang benar sih, kalau kita terlalu berlebihan menggunakan internet, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita ya. Dan sedih sih rasanya kalau melihat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Orang tinggal bilang dia aja nggak peduli, ngapain aku peduli sama dia gitu. Nah itu rasanya gimana gitu ya. Tapi yang saya mohon dari kalian para remaja ya, tolong kurangi gadgetnya gitu. Lihatlah sekeliling Anda, lihatlah apa yang terjadi gitu. Jadi Anda boleh menggunakan gadget tapi ada batasan sewajarnya gitu. Jadi lihatlah sekelilingnya, bentuk kembali gitu. Dan Anda tahu sebenarnya yang paling dirindukan seperti usia kami adalah kami kembali ke masa-masa yang sebelum ada gadget. Kenapa? Kami bisa teriak bebas, kami bisa melakukan apapun tanpa beban apapun yang ada di pikiran kami ya. Jadi kalau dikatakan anak-anak sekarang apa? Sambar elang, udah nggak ada lagi main guli. Kalau dulu masih ada ngejar-ngejar layangan tuh, saya masih ada main bola. Saya juga dulu main sepak bola gitu kan. Tapi sekarang udah jarang. Kenapa? Anak-anak sudah berlari dengan gadget, sudah berlari dengan yang namanya ke warnet. Mereka sudah berlebihan gitu. Jadi udah nggak tahu siapa dia, siapa itu bla bla. Nah sama keluarga sendiri aja, sepupunya kadang dia nggak tahu siapa itu gitu. Padahal itu saudara gitu. Tapi ya makanya jangan jadi seperti itu, jangan jadi nanti sifat sosial Anda berkurang. Jadi gunakanlah sewajarnya ya. Jadi itu adalah dampak negatif ya. Jadi kita bahas tadi tentang internet, sejarahnya, kemudian dampak positif dan negatifnya. Semoga bermanfaat untuk hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat saya yang menyinggung atau membuat salah, saya mohon maaf ya. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan ya, ikuti anjuran pemerintah. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya.